Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempraktekkan dan menjelaskan tentang media pembelajaran bab tayamum. Di sini saya merangkap sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Agung Izan Sori, dan pemateri lainnya ada Mas Gozi, Mas Noval, Mas Andri, Mas Yakin, Mas Ulum, Mas Nafis, Mas Doni, Mas Ferry, Mas J, Mas Afnani, Mas Andika, Mas Yahya, dan Mas Firman. Kepada pemateri dipersilahkan. Oke, jadi pengertian tayamum itu apa? Tayamum adalah cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar dengan menggunakan debu. Jadi tayamum ini sebagai pengganti daripada wudhu dan mandi besar dengan menggunakan cara-cara dan syarat-syarat tertentu. Oke, mungkin cukup sekian dari pengertian tayamum. Terima kasih. Allah Ta'ala ini memberikan kemudahan untuk umatnya Nabi Muhammad. Kemudahan ini harus dilakukan untuk meringankan umatnya Nabi. Seperti apa? Seperti orang wudhu. Orang wudhu itu jika tidak menggunakan air dengan tayamum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam surah Al-Maidah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum aw ala safarin aw ja'adun minkum minal ghaidi aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min. Ayat ini menjelaskan bahwasanya keringanan untuk umatnya Nabi. Jika ada orang sakit, maka bertayamumlah. Jika ada orang berpergian atau musafir, jika tidak menemukan air, maka bertayamumlah. Ini dijelaskan secara ilmiah untuk mempermudah umatnya Nabi Muhammad dengan menuntunkan syaratnya Nabi. Maka sebagai umatnya Nabi harus melakukan ini, sehingga kegiatan-kegiatan atau ibadah ini dengan bermanfaat. Dan harus jika ada orang bertayamum, maka harus mengetahui cara atau rukun dan serta membatalkannya. Intinya aja, orang tayamum harus mengetahui namanya membatalkan. Jika ini membatalkan, maka tidak sah dalam tayamum. Jika tayamumnya tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Begitu. Maka harus tahu apa yang membatalkan wudu, membatalkan tayamum ini. Salah satunya jika dia murtad. Murtad di sini artinya keluar dari agama Islam. Maka dia tidak boleh ditayamum karena dia keluar dari agama Islam. Yang kedua, dia menemukan air di suatu daerah tersebut, maka tidak boleh. Maka dengan wudu, jika tidak menemukan air berapa kilo atau sebenarnya, maka menggunakan tayamum ini dan sebagainya. Hal ini tujuannya di dalam agama Islam untuk rukhsah. Rukhsah itu keringanan untuk umatnya Nabi. Maka sebagai umat Nabi, ambil tayamum ini untuk meringankan Nabi. Tetapi dalam ayat ini sekarang zamannya adalah zaman hujan, maka kita kebanyakan banyak air. Tetapi ini digunakan waktu kekeringan suatu daerah, maka diperbolehkan untuk bertayamum. Maka sekian, mohon maaf, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang syarat-syarat tayamum. Syarat-syarat tayamum itu ada 3. Yang pertama, tidak adanya air. Apabila kita hidup di suatu pegunungan dan di sana itu mengalami kekeringan, disitulah tayamum itu berfungsi. Yang kedua yaitu sakit. Dan apabila ada ada orang yang sakit dan sama dokter itu divonis kalau memegang air atau membasahi atau pakai air berwudu itu
apa penyakitnya tambah parah. Dan di sini dianjurkan oleh Islam untuk pakai tayamum atau pakai wudhu. Ini fungsinya. Yang kedua, musafir atau perjalanan jauh. Perjalanan jauh itu lebih 81 km. Seperti kalau kita perjalanan dari Jember mau ke Jakarta itu kan sudah lebih 81 meter. Dan di sana kita dianjurkan tayamum. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang rukun tayamum. Rukun tayamum yaitu ada 4. Yang pertama yaitu niat, yang kedua mengusap muka, dan yang ketiga mengusap tangan, dan yang keempat tertib. Dan yang pertama yaitu niat. Niatnya di sini yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamum alistibahati sholati fardhulillahi ta'ala. Seperti itu. Dan yang kedua yaitu mengusap muka. Semisal ini tembok. Tangan kita tempelkan ke tembok seperti ini. Kemudian kita hendakkan terus kita basuh ke muka. Seperti kurang lebihnya seperti itu. Dan yang kedua mengusap tangan. Sama, tangan kita tempelkan ke tembok, tapi kita pindah tempat, jangan ke tempat yang pertama tadi. Seperti itu. Seperti ini. Habis itu kita taruh ke tangan dari bawah, habis itu putar ke atas. Seperti itu. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu tertib. Yang dimaksud tertib di sini yaitu kita mengerjakannya itu dari niat membasuh atau mengusap muka, mengusap tangan. Nah, dari sinilah yang dimaksud dengan tertib. Oke, di sini saya butuh 2 siswa untuk mempraktekkan atau mencontohkan apa yang sudah saya contohkan barusan. Untuk Mas Andika dan Mas Firman untuk maju ke depan. Oke, mungkin dari Mas Firman dulu untuk mencontohkan atau mempraktekkan apa yang sudah Bapak terangkan dari tadi. Nah, rukun tayamum yang pertama niatnya itu bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamuma istibahati sholati lillahi ta'ala. Nah, terus mengusap muka. Nah, ini tembok, jadi ditempelkan di tembok. Lalu hendakkan usap muka. Yang kedua, tempelkan ke tembok lagi tapi beda tempat. Lalu hendakkan, lalu tangan yang sebelah kanan, lalu yang kiri. Nah, kemudian tertib. Nah, tertib itu maksudnya berurutan dari niat, mengusap muka dan mengusap tangan. Oke, terima kasih. Berarti dari tadi Mas Firman sudah mendengarkan apa yang sudah Bapak terangkan. Oke, selanjutnya dari Mas Andika, silakan. Pertama niat bismillahirrahmanirrahim. Apa itu ta'ayyuma istibati sholati lillahi ta'ala. Oke, mungkin yang kedua Mas Andika. Terus habis niat apa? Tangan ditempelkan ke tembok. Oke, siap, benar. Ini Ya, seperti itu. terus Oh, ya dari bawah dulu, terus ke atas. Ya. Oh, gini. Yang lebih jelasnya itu ya, itu dari niat. Niatnya itu yang tadi kan, yang bacaannya bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamum alistibahati sholati fardhulillahi ta'ala. Yang kedua yaitu mengusap muka terlebih dahulu, habis itu mengusap tangan. Seperti itu. Coba contohkan lagi, Mas Andika. Dari bacaannya terlebih dahulu. pertama niat bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'ayyuma istibati sholati lillahi ta'ala. Terus tangan ditempelkan ke tembok. Terus diratakan, usapkan ke depan. Ya, benar. Habis itu Terus tangan ditempelkan ke tembok yang berbeda tempat. Nah, terus usapkan ke tangan. ya, benar. Dari bawah dulu, terus ke atas. Ya, benar. Habis itu yang keempat, yang terakhir, Tertib. yang dimaksud tertib di sini apa, Mas? Pertama niat
mengusap luka, mengusap tangan. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduknya Mas Saya Anissa. akan menyampaikan terkait yang ada di depan di sini atau di papan tersebut. Nah, di sini saya akan menyampaikan nama media dan bagaimana cara pembuatannya. Di sini nama media yang saya buat yaitu Bagan. Dan bagaimana cara membuat media tersebut? Di sini saya membuat media ini dengan bahan-bahan yang sangat sederhana, yaitu menyampaikan materi-materi atau poin-poin penting, yaitu syarat tayamum, yang kedua rukun tayamum, dan yang ketiga yang membatalkan tayamum. Selanjutnya yaitu cara mengimplementasikan Bagan ini. Nah, untuk mengimplementasikannya agar murid-murid itu paham, yaitu dengan cara menunjuk salah satu bagannya, menunjuk satu-satu ya. Nanti seperti syarat tayamum, tidak adanya air. Nah, itu ditunjuknya satu persatu agar peserta didik itu paham. Nah, setelah itu agar peserta pendidik itu paham dengan bagan ini, kan jadi sudah diterapkan juga dengan cara praktek. Nah, setelah dijelaskan syarat-syarat tayamum, kenapa bahan media ini sangat efektif untuk pembelajaran? Dikarenakan dalam media ini sangat efektif atau sudah runtut, jadi tidak akan 1, 2, dan 3 itu tidak akan meloncat-loncat. Jadi peserta didik itu akan bisa memahami dengan cara yang tepat. Nah, selain itu juga dalam media ini sangat mudah dibuat dan juga ramah lingkungan. Jadi semua siswa dan siswi bisa membuat media seperti ini dan sekreatif mungkin. Jadi semua siswa-siswi bisa menerapkannya. Terima kasih. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan apa alasan kami sebenarnya menggunakan media praktek ini. Nah, alasan pertama dan yang paling utama adalah karena materi tayamum adalah materi yang menyangkut tentang bab ibadah. Nah, ketika kita bicara dengan ibadah, pasti yang pertama yang paling penting adalah praktek. Nah, yang kami khawatirkan ketika kita hanya menggunakan bagan dan tanpa kita praktekkan, nanti ketika semisalnya siswa-siswi kita benar-benar menemui peristiwa di mana tidak ada air dan sebagainya, siswa-siswi kita bingung bagaimana cara mempraktekkan. Nanti siswa-siswi kita dulu guru saya tidak mengajari prakteknya. Nah, ini yang sebenarnya tidak kelompok kami inginkan. Nah, yang kedua alasannya mengapa? Karena ketika sudah menggunakan bagan, maka untuk memperjelasnya lagi adalah dengan menggunakan praktek. Seperti itu. Terus untuk yang ketiga, di sini kita mengapa menggunakan media praktek? Karena media praktek menurut kami itu lebih mengingatkan siswa terhadap teori atau materi yang dipelajari sebelumnya pada bab materi tersebut. Jadi di sini kita memperjelas dengan media praktek supaya ingatan siswa itu lebih melekat dan teori tersebut bisa dipraktekkan dalam kehidupannya sehari-hari. Terus yang selanjutnya kita berpacu kepada KD 4 atau kompetensi dasar 4, di mana KD 4 di sini berbunyi tentang psikomotorik. Psikomotorik tersebut lebih menekankan kepada ruang gerak siswa yang lebih luas, di mana tidak hanya teori saja yang masuk, namun juga tentang praktek, bagaimana cara mengaplikasikan dan melakukan hal yang sudah dipelajari sebelumnya. Saya akan meneruskan pembahasan terkait dengan media pembelajaran yang sudah dijelaskan oleh presentator sebelumnya. Terkait dengan media pembelajaran, seharusnya dari pendidik itu harus profesional. Agar apa? Agar peserta didik itu bisa memahami apa yang sudah dijelaskan oleh pendidik. Gitu. Terkait dengan bab terkait dengan tayamum, dari pendidik harus menyiapkan dua media. Agar apa? Agar peserta didik itu bisa memahami apa yang sudah dijelaskan oleh pendidik. Pertama yakni media tertulis atau media yang bisa dibaca oleh peserta didik. Dijelaskan syarat tayamum, rukun tayamum, dan yang membatalkan tayamum. Jadi pendidik tidak cukup cuma menggunakan media seperti ini. Nah, dari pendidik juga harus menyuruh untuk muridnya untuk langsung praktek. Karena apa? Kalau cuma menggunakan media seperti ini, dari murid
sulit untuk menangkap yang sudah dijelaskan oleh pendidik sendiri gitu. Jadi dari pendidik harus menyuruh peserta didiknya untuk mempraktekkan apa yang sudah terpaparkan di media yang pertama ini. Mewakili dari kelompok 1, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nafis, Mas Firman, sudah. Untuk menggantikan wudhu. Pengertiannya ya apa, Rek? Presentatornya tadi terkait dengan media agar Hai. Jadi kita mau menerangkan